minggu gak ketemu. Kali ini kita ketemu di udara ya adik-adik. Adik-adik udah siap untuk beribadah hari ini? Siap dong Kak. Kakak-kakak udah siap juga? Siap dong. Wah, luar biasa. Kak, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong Iya, Kak. Kak. Kakak ini Kak Linda namanya. Kakak siapa ya? Oh, nama kakak adalah Adalah. Kalau yang ini siapa nih ya? Putra. Oh, Kak Putra. Oke. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? pasti siap dong Kak. Adik-adik di rumah kan hebat-hebat semua. Iya, betul. Kita harus semangat selalu ya memuji Tuhan ya. Oke, kita beribadah bersama-sama ya. Walaupun adik-adik di rumah, kakak di sini, karena saat ini kita nggak mungkin bertemu, tapi Tuhan selalu ada di mana-mana ya. Oke, Kak, gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh tuh Kak. Kebetulan baru aja ngomong nih. Aku ada satu ide nih Kak. Oke, gimana? Supaya adik-adik nggak terlalu bosan nih. Aku ada permainan nih. Adik-adik di rumah juga boleh ikutan ya sama Kak Dina juga. Iya dong. Kalau Kak aturannya gini. Kalau Gimana? misalnya Kakak bilang mata, berarti kalian harus pegang mata. Kalau Kakak Boleh bilang pegang itu nggak? nggak boleh Kak. Salah dong. Oke, oke. Adik-adik di rumah jangan sampai salah pegang ya. Nah, ayo kita mulai. Oke. Pertama, alis, gigi, jidat, telinga, bahu, lutut. Aku bener terus loh Kak. Terakhir nih, punggung. Oke, gimana adik-adik? Pada salah semua nggak nih? Aku jajan benar semua lagi. Nah, ayo Kak. Hari ini saatnya kita kembali memuji nama Tuhan lagi nih Kak. Adik-adik di rumah siap? Siap, Pasti Pak. siap dong. Nah, Sebelumnya, sebelumnya kita harus berdoa dulu. Ayo kita pimpin doa. oke, yuk adik-adik kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau sudah memberkati kami. Kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami mau mulai ibadah kami, walaupun kami terpisah-pisah Tuhan dengan ada di sini ataupun di rumah, kami percaya Kau hadir bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ayo Kak Putra. Adik-adik di rumah ikutan gerak ya. Tepuk tangan adik-adik. Yesus pokok. Siapa caranya? Dan kita
juga harus cinta Tuhan dengan Betul sungguh-sungguh sekali. adik-adik ya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk firman. Tapi sebelum kita masuk firman, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi buat Tuhan. Maka pengen kalian ambil sikap hati doa yang tertib. Gimana sih sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita sama-sama muji lagu buat Tuhan. Sudah lebih
Sebentar kita mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Luki. Tuhan berkati supaya Kak Luki bisa menyampaikan firman dengan baik. Semua kata-katanya berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan bantu ya supaya kami yang mendengarkan firman bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan juga supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum pergi berbelanja, Kak Luki mau sharing firman Tuhan karena ini adalah ibadah online. Kalian ada di rumah dan kita bisa beribadah di mana saja. Kita bisa beribadah di gereja, tapi kalau hari ini kita tidak bisa pergi ke gereja, kamu bisa dengar firman Tuhan dari rumah ya. Nah, Kak Luki mau cerita sebuah cerita di Alkitab yang pasti kalian sudah pernah dengar. Siapa di sini yang sudah pernah dengar cerita tentang Yunus? Saya yakin kalian semua sudah pernah dengar cerita tentang Yunus ya. Apa yang terjadi sama Yunus? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Coba bayangkan, dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Sudah pasti gelap ya. Gelap dan bau dan juga berlendir. Itu gak enak, gak nyaman di dalam perut ikan itu. Coba bayangkan kalau adik-adik ada di situ. Kalau saya ada di situ, aduh rasanya gimana gitu ya, gak enak sekali. Nah, udah pasti ini bukan ikan teri ya adik-adik, ini pasti ikan yang sangat besar. Dan Yunus ditelan dan berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Coba adik-adik rasakan, bayangkan betapa tidak nyamannya Yunus. Nah, apa yang Yunus lakukan selama 3 hari 3 malam? Alkitab katakan yang pertama, Yunus berdoa sama Tuhan. Waktu Yunus berdoa sama Tuhan, Yunus percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Waktu Yunus berdoa sama Tuhan, Yunus percaya bahwa Tuhan memberikan dia keberanian. Waktu Yunus berdoa sama Tuhan, Yunus percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. So Yunus berdoa selama dia berada dalam perut ikan itu. Lalu yang kedua, apa yang Yunus lakukan? Yunus menjalaninya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Coba bayangkan, kalau Yunus kesel, lalu apa yang dia lakukan? Dia tendang-tendang itu perut ikan. Ya, dia cari jantung ikan, dia tarik. Waduh, nanti kalau ikannya marah ditelan. Kalau ditelan, ya dibuang dong Yunusnya. Tapi dalam keadaan yang gak enak dibuang. Jadi apa itu? Ya, diproses di dalam ususnya, lalu dibuang. Nah, adik-adik, tapi apa yang Yunus lakukan? Yunus tidak lakukan sesuatu yang tidak baik. Yunus mengucap syukur. Yunus memuji Tuhan. Dan Yunus betul-betul menjalani selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan dengan sikap yang baik. Nah, adik-adik, hari-hari ini kita semua berada di rumah. Mungkin adik-adik pernah dengar cerita tentang COVID-19, virus corona. Mungkin adik dengar dan adik jadi takut. Aduh, gimana ya? Adik-adik dengar banyak orang yang tertular. Di luar sana banyak, ada yang meninggal tidak sedikit. Aduh, bagaimana rasanya ya? Sampai kapan kita di rumah tidak sekolah? Sampai kapan kita diajar sama mama dan papa? Ya, sampai kapan aku di kamar terus? Sampai kapan aku cuma muter-muter dalam rumah? Ya, mungkin kalian punya handphone, mungkin kalian punya game, tapi sampai kapan? Adik-adik, kalau engkau mengalami ketakutan, engkau berdoa sama Tuhan dan percaya Tuhan mendengar doamu. Tuhan akan memberikan keberanian bagimu dan Tuhan juga akan menolong engkau. Percaya deh, suatu saat kita pasti lewati ini semua. Suatu saat COVID-19, virus corona ditemukan obatnya dan bisa menyembuhkan. Dan kita semua aman, kita bisa kembali seperti normal. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa sekolah, kita bisa menikmati. Dan yang kedua, seperti apa yang Yunus lakukan, adik-adik, kita menjalaninya.
Kita menjalaninya dengan pujian dan ucapan syukur. Kita mengucap syukur. Gak ada gunanya kita marah-marah. Gak ada gunanya kita ngedumel. Memang kalau ngedumel, marah, ngegerutu, terus kita tendangin itu kursi ya. Kita marah, kita teriak-teriak. Kapan sini berakhir? Kok seperti ini sih yang terjadi? Oh gak enak. Gak ada gunanya. Toh tetap tidak berubah apa-apa. Betul gak? Apa yang terjadi kalau begitu? Kita jadi makin moodnya gak enak. Orang tua kita juga bisa kesel dengar kita teriak-teriak terus. Ya, aduh aku pusing, harus mengerjakan tugas dari sekolah. Tapi aku juga gak bisa ketemu teman-teman, semua ketemu lewat layar. Mungkin adik-adik suka olahraga, adik-adik mungkin suka ada kegiatan yang adik-adik suka, mungkin mau bermain musik bersama teman-teman. Adik-adik gak bisa, hanya di rumah. Apa yang adik-adik lakukan? Ucapan syukur, terima kasih. Adik-adik masih tinggal dalam rumah, masih bisa makan bersama keluarga, masih ada makanan setiap hari, dan yang paling penting masih ada internet, bener ya? Adik-adik masih ada internet ya, masih bisa main. Tapi ingat baik-baik, semua yang kalian lihat di internet, semua permainan yang kalian mainkan harus hati-hati ya. So, jadi lakukanlah dengan kreatif apapun yang kamu lakukan di dalam rumah. Ya kamu bisa, kalau aku ya, saya tuh senang baca buku, senang bikin-bikin bahan pelajaran, dan bermain bersama anak, nonton TV. Apalagi kemarin aku bersihin sepatu, masak, bantu cuci piring, apa saja yang aku bisa lakukan. Bersihin kandang burung, ya mandiin anjing aku. Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu bisa lakukan banyak hal. Ya, dan ternyata ada kesukaan baru yang aku pengen punya, yaitu bermain Lego. Saya tuh suka banget bermain Lego bersama anak-anak, bikin Lego-Lego. Nah, kalian bisa lakukan apapun yang kalian bisa lakukan di rumah. Jadi jangan terperangkap hanya dengan handphone, ngeliatin handphone, bukain sosial media, nonton game, main game. Aduh, stop. Tidak, adik-adik bisa olahraga juga. Betul gak sih? So, hari ini apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Kita percaya Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti beri kita keberanian waktu kita berdoa, dan Tuhan juga pasti akan tolong kita. Dan kita lakukan selama di rumah, kita kreatif. Jangan buang-buang waktu, jangan tidur terlalu malam, masih bisa berolahraga, main game bersama keluarga. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Oke, adik-adik semua, jangan lupa ya kalau keluar bawa dua benda ini, harus selalu pakai masker dan juga hand sanitizer. Ya, mungkin kalian sekali-sekali bisa diajak keluar sama mama dan papa belanja, tapi tetap harus dalam keadaan yang sangat fit. So, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yunus? Yunus ada di dalam perut ikan, jauh lebih gak enak dari kita. Ya, kita di rumah bisa punya banyak hal. So, adik-adik, hari ini jangan lupa tetap jaga kebersihan, cuci tangan sering-sering mungkin, sering-sering mandi, dan jaga tubuh kita supaya sehat, makan makanan yang sehat, sayur buah, minum air putih yang cukup, tidur tidak boleh terlalu malam. Dan saya percaya, dan kita percaya bahwa semuanya ini akan segera berlalu, dan kita akan kembali bisa menikmati segala yang baik. Tetapi selama di rumah, berdoa, mengucap syukur, dan kerjakan hal-hal yang kreatif. Yuk kita berdoa. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang mendengar, buat setiap pribadi yang mendengar. Kalau mereka takut, Tuhan jamah saat ini beri keberanian, beri kekuatan, dan beri keinginan untuk terus berdoa dekat sama Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, beri kreativitas, beri ucapan syukur, supaya dalam menjalani selama di rumah, kita betul-betul merasakan kebaikan Tuhan. Tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Baik, selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saya mau belanja dulu. Bye. Firman ya Kak? Firmannya luar biasa ya Kak? Bagus sekali Kak. Makanya adik-adik, kita harus tetap semangat. Kita jadi pelaku firman, dan jangan lupa berdoa, terutama COVID-19 Kak. Supaya kakak bisa ketemu lagi ya sama adik-adik di gereja. Kita kan udah kangen ya Kak Iya, ya. kangen banget nih. Oh ya adik-adik, sebelum kakak lupa nih, satu lagi, ada Kids Ministry Challenge. Kakak tahu, sebagian dari adik-adik udah tahu tuh dan udah ikut Kak. Wah, hebat banget. Iya, ini
challenge-nya ini ditunggu, jangan khawatir, masih ada waktu sampai hari ini jam 7 malam Kak. Jam 7 malam ya. Jadi adik-adik yang belum kirim, buru-buru kirim, ditunggu sama kakak-kakak sampai jam 7 malam. Ya. Untuk karya terbaik, yang 3 karya terbaik itu ada hadiahnya loh Kak. Apa tuh hadiahnya? Mau tahu kan? Nah ini dia hadiahnya. Bagus? Bagus nih. Aku boleh ikutan nggak sih Kak? Pengen dapat hadiahnya. Boleh. Ini khusus buat adik-adik. Ya. Nah adik-adik hanya buru-buru sampai jam 7 malam ditunggu malam ini ya. Oke. Nah kita akan sudahi sekarang dan kita akan pamitan pada adik-adik. Jangan lupa follow Kids Ministry yang ada di sini ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan Di jam yang sama ya Kak? jam yang sama, hari Minggu jam 12. Oke Kak. Oke. Sampai ketemu.